Tahu kisah Brudin Koleang. Kisah Brudin Koleang, beliau sampai mengatakan begini, katanya kalau murid Ki Yusuf itu mayoritas jadi kiai, gitu kata kisah Brudin itu. Jadi kisah Brudin yang bicara itu waktu itu. Sama santri itu dekat banget gitu. Beliau tuh. Karena saya sebagai santri ya belum bisa membalas. Hanya doa. Kiai Haji Yusuf Junaidi As-Somadi, demikian nama lengkap beliau. Lahir pada tanggal 5 Mei 1921 Masehi di Desa Sawahjati, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Beliau putra kelima dari 9 bersaudara dari pasangan Kiai Junaidi dan Nyai Hafsoh. Kiai Junaidi adalah seorang guru ngaji merangkap sebagai penjual obat-obatan tradisional. Selain itu, beliau juga memiliki aktivitas lain, yaitu melatih ilmu bela diri untuk para pemuda. Kegiatan ini sebagai bekal bagi para pemuda, khususnya di wilayah Sawahjati, dalam menghadapi penjajah Belanda pada saat itu. Kiai Yusuf, semasa kecilnya, hidup di dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan agamis. Beliau bersama-sama saudaranya mendapatkan pendidikan agama langsung dari sang ibu, yaitu Nyai Hafsoh. Nyai Hafsoh di setiap kehamilan putra-putrinya selalu mendawamkan puasa dan zikir dari awal kehamilan hingga melahirkan. Kiai Yusuf lahir di tengah masyarakat dan zaman yang bermayoritas tingkat perekonomian penduduknya serba sederhana dan kekurangan. Situasi seperti itu membuat Kiai Yusuf menjadi lebih mandiri ketimbang anak seusianya di kala itu. Ini terlihat dari kebiasaan atau sifat Kiai Yusuf ketika masih berusia kanak-kanak yang tidak pernah meminta bekal. Gerak-geriknya, ya kan seperti memangnya dari kecilnya hafal Al-Quran juga ya katanya itu ya, yang paling kecil beliau memang paling hafal Al-Quran yang paling terkecil kan, masih main bola, masih apa itu kalau ceritaan Mbah Baduhun ya, Badawi ya, seperti itu. Kiai Yusuf dikenal sebagai anak yang cerdas. Ketika akan menyetorkan hafalannya kepada Kiai Badawi, teman yang lain sibuk mempersiapkan hafalannya. Namun Kiai Yusuf malah tertidur sambil duduk memegang Al-Quran. Dan ketika sudah waktunya maju untuk menyetorkan hafalannya, beliau terbangun lalu menyetorkan hafalannya. Ada kejadian unik yang bisa kita petik hikmahnya. Guru beliau, Kiai Badawi, dan masyarakat sudah siap-siap untuk menyimak Kiai Yusuf yang telah mengkhatamkan Al-Quran di usia 7 tahun dalam jangka waktu 10 bulan. Namun, ketika dicari di rumah, Kiai Yusuf tidak ada di tempat. Tapi ternyata, beliau malah tengah asyik bermain layang-layang bersama teman-temannya. Kiai Badawi langsung menggendong dan memandikan Kiai Yusuf, lalu menaruh beliau di atas panggung untuk disimak oleh Kiai Badawi dan masyarakat sekitar, tanpa mengulang hafalannya terlebih dahulu. Kiai Yusuf hafal Al-Quran di usia yang masih kanak-kanak. Kemampuan ini membuat tertarik beberapa ulama untuk mengajak simaan di tempat mereka mengamalkan ilmunya. Pertama kali yang hafal Al-Quran di Laladon, karena beliau itu terkenalnya bukan di sini saja. Sejak di pesantren, guru saya yang namanya Kiai Syafi'i sama Kiai Irfan dari Pekalongan, itu adalah kawan seangkatan beliau. Mereka itu mengetahui bahwa Kiai Yusuf dari usia 7 tahun menghafal, 7 tahun 10 bulan udah selesai, udah hatam. Gitu. Sedangkan guru saya sendiri Kiai Irfan itu umur 11 tahun baru hatam. Itu seangkatan. Jadi ketika itu Pak Kiai Murtado
dianterin ke Pekalongan sama suami saya, dititipkan ke Kiai Syafi'i. Adapun yang mengajar setiap hari kan kawan-kawannya atau ya kawan-kawannya beliau itu Kiai Son Haji sama Kiai Irfan, itu adalah kawan seangkatan daripada Kiai Yusuf. Beliau yang mengetahui bahwa sejak di pesantrennya sudah terkenal. Sudah banyak yang mengetahui keajaiban dan kelancaran kelancaran dalam hafalannya, karena usia 7 tahun udah mulai menghafal, 7 tahun 10 bulan selesai. Begitulah masa kanak-kanak hingga remaja beliau yang dihabiskan untuk menuntut ilmu di berbagai pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain belajar, beliau pun menghabiskan masa kanak-kanak dan remajanya dengan mengajar Al-Quran di berbagai tempat. Mungkin kata belajar dan mengajar adalah kata yang tepat untuk menyimpulkan masa kanak-kanak Kiai Yusuf. Setelah sekian lama Kiai Yusuf mencari ilmu sekaligus mengajar di beberapa pondok pesantren, beliau kembali ke kota kelahiran di Kaliwungu. Di sana, beliau aktif mengajar anak muda di langgar milik orang tuanya. Pada saat Kiai Yusuf kembali ke kampung halamannya, kedua orang tuanya telah wafat. Kegiatan beliau selama di Kaliwungu adalah mengajar Al-Quran dan beberapa disiplin ilmu lainnya. Semua kegiatan mengajar beliau di desa kelahiran itu dilakukan sendiri di langgar peninggalan ayahnya, karena saat itu beliau belum menikah. Sampai pada akhirnya Kiai Yusuf bersama 2 sahabatnya, yaitu Kiai Tafsir dan Kiai Ahmad, ke desa Karangjongkeng, Brebes, dan diminta untuk mengajar ngaji di sana. Dulu emang dulu kan Bapak ceritanya di Kaliwungu hafal Quran. Ceritanya orang pinter lah, umur sekian udah hafal Quran. Kalau nggak salah 7 apa 9 gitu udah hafal Quran. Itu dikenal banget kan gitu. Terus diambil temennya itu namanya Haji Ahmad. Sama Kiai Tafsir mondok di Kaliwungu. Terus denger gitu, ini ada orang hafal Quran kan gitu, nama Kiai Yusuf Junaidi. Terus dibawa ke Karangjongkeng itu, dibawa ke Karangjongkeng ke sana. Terus Bapak dibawa ke sana, suruh ngajar di situ, ngajar MI jadi di situ. Pertama kali Kiai Yusuf di Bogor menempati kediaman DKM Masjid Keramat Empang Bogor. Setelah itu, Kiai Yusuf diperkenalkan kepada Kiai Abu Bakar Cimanggulamping dan disediakan tempat tinggal oleh beliau untuk mengajar Al-Quran di daerah Cimanggu hingga mempunyai santri di sana. Menurut penuturan Kiai Haji Muhammad Anwar Murtadho Yusuf, awal beliau memasuki Ciomas dikarenakan panggilan simaan dari Kiai Haji Abdul Fattah, ayah dari Haji Abdul Manap. Tepatnya di kampung Laladon, sudah banyak keberadaan ulama. Akan tetapi, belum ada yang fokus mengajar Al-Quran, sehingga kedatangan Kiai Yusuf mendapat sambutan hangat dari para alim ulama dan masyarakat setempat. Kiai Yusuf datang ke Laladon atau ke Bogor ini dibawa oleh almarhum Kiai Haji Abdul Fattah. Beliau asli dari Kaliwungu. Datang ke sini berdua sama Ibu Kiai, Ibu Hajah Siti Asia. Kemudian tinggalnya di rumahnya ya, Bapak Haji Abdul Manap. Putranya Kiai Haji Abdul Fattah. Kebetulan waktu itu rumahnya kosong, Haji Manapnya sedang ke Banten. Jadi beliau tinggal di situ. Itu dulu karena pesantrennya masih gabung di pesantren kitab yang sekarang di depan rumah Pak Kiai Murtadho ya.
Kemudian Kiai Yusuf waktu itu dikasih tanah wakaf oleh Kiai Abdul Manaf ya, Kiai Abdul Manaf. Tapi waktu itu sama Kiai Yusuf belum diterima, karena waktu itu menurut Kiai itu sepertinya tidak mungkin, karena lokasinya bebatuan yang besar, kemudian dekat kuburan, banyak pohon bambu, jadi menakutkan lah. Itu kalau Laladon itu penyebar agama untuk putri, barulah ibunya kayak Haji Hasbullah yang namanya Ibu Haji Rogoya, itulah yang menyebarkan ilmu-ilmu kepada ibu-ibu. Nah, tapi kalau kepada bapak-bapak, di antaranya yang ngajarkan ngaji dan segala macam ya, di antaranya Kiai Yusuf. Karena kalau yang lain-lainnya itu kan kitab ya, kebanyakan kitab gitu. Pertama kali berdiri pondok pesantren bernama PP Aki, yaitu Pondok Pesantren Aula Al-Quran. Memang saat itu hanya dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Pada sekitar 1980-an, PP Aki berubah nama menjadi PP Iki, yaitu Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran. Perubahan nama tersebut didasari atas pemikiran beliau untuk membangun sekolah pertama kali, yaitu Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1983 Masehi dan Madrasah Aliyah pada tahun 1984 Masehi. Menurut salah seorang murid pertama beliau bernama Kiai Mahdhor Katulampa, adalah Kiai Yusuf menjadi sosok guru yang berakhlak baik terhadap santri maupun masyarakat sekitar. Beliau juga sangat halus dalam bersikap terhadap santri-santrinya. Bahkan ketika beliau selesai mudik atau menjadi Dewan Hakim MTQ, beliau selalu membawakan makanan dan pernak-pernik untuk para santri. Itulah ingat dengan sayangnya terhadap murid. Beliau memang subhanallah, nah, Al-Quran juga nggak usah kita bicarakan ya Bang kali ya, lancar sekali ngajinya. Tuh saking dekatnya sama santri itu memang nggak pernah marah gitu. Karena kalau ada yang ngomongin masalah beliau tuh, kebayang tuh semua saya. Sampai ke ibu juga saya kebayang, sampai ke anak-anak saya kebayang. Dan alhamdulillah bersyukur saya itu selesai gitu. Padahal kan namanya belajar udah pasti ya, ada pasti udah sedih apa ya. Tapi karena keinginan terus, nggak mau gagal gitu. Selesai alhamdulillah. Cuma saya sebagai santri ya belum bisa membalas. hanya doa. Jadi Kiai Yusuf itu buat saya pribadi ya. Jadi beliau itu sangat tawadhu ya, dan tidak banyak bicara. Tidak banyak bicara kalau tidak perlu ya. Dan selalu gerakan-gerakannya itu mencontohkan untuk santrinya. Gerak-gerik beliau walaupun bukan kata-kata ya. Dan beliau itu kayaknya tidak pernah ini ya. Kalau zaman sekarang apa ya? Kayaknya nggak ada keluhan gitu. Tidak ngeluh. Terimaan. Kalau ya, pokoknya figur yang sangat kami idolakan. Kiai Yusuf itu sangat kami idolakan. Dan memang kalau menurut tahu Kisah Prudin Koleang, beliau sampai mengatakan begini, katanya kalau murid Kiai Yusuf itu mayoritas jadi kiai, gitu kata Kiai Syafruddin itu. Jadi Kiai Syafruddin yang bicara itu waktu itu.
Beberapa contohnya yaitu Kiai Yusuf pernah mengajak Kiai Mustafa pergi ke Kaliwungu untuk berziarah ke makam Wali Mustafa. Ketika naik kereta api dari Jakarta, Kiai Mustafa melihat jelas bahwa Kiai Yusuf tertinggal kereta. Akan tetapi, setelah sampai stasiun Semarang keesokan harinya, Kiai Yusuf sudah menunggu kedatangan kereta terlebih dahulu. Ketika ditanya oleh Kiai Mustafa, beliau menjawab naik angin. Dan pernah suatu hari, Kiai Yusuf memanggil Ustadz Sodik dan kemudian beliau pun berkata, "Si Fulan ngajinya salah, tolong benerin." Padahal santri yang salah dalam mengaji tersebut berada di Majelis Pondok Putra yang berjarak 50 meter dari kediaman beliau. Kiai Yusuf Junaidi juga selalu bersikap tegas terhadap murid-muridnya. Dan Kiai Yusuf juga karomahnya juga kelihatan. Tapi mungkin orang lain nggak merasakan. Kalau saya sendiri merasakan. Begini, di antaranya begini ya. Yaitu tadi suatu malam, malam Jumat saya itu ngimpi Kiai Yusuf masuk ke rumah saya. Terus di depannya ini ada buku sedang dibuka gitu ya. Begitu sama beliau ditutup. Jadi ditutup deh, beliau bilang, "Wis cukup, aku pamit." Ya, udah cukup, saya pamit. Langsung pulang. Ya, sekarang jadi saya pagi-paginya di Jumat saya bilang sama almarhum sama suami, "Saya ngimpi Pak Yusuf ke sini." Terus gimana? Iya. Terus kata suami, "Ya kamu sih nggak pernah ziarah." Itu jangan sana ziarah. Nah, pas saya ziarah ke makam, saya pamit dulu sama Pak Haji Mus. Nah, saya mau ziarah. Waktu itu makam itu hanya satu. Terus adanya di dalam kamar santri putra, ya belum banyak begini. Terus itu kan ada pintunya. Nah, di dalam pas saya udah pamit itu saya masuk ke ziarah. Begitu saya ngaji di dalam. Ya semampu saya. Benar, pintu itu kadang-kadang buka lebar, kadang-kadang nutup sendiri. Itu sudah itu pas saya mau pulang kan sudah jam 10:30. Wah ini waktunya Jumatan. Saya cepat pulang. Saya mau pulang pamit dulu sama Pak Haji Mus. Ternyata Pak Haji Mus sedang ke kamar mandi, kan gak bisa nemuin. Ya udahlah saya pamit dulu nih gitu kan. Saya pulang ke rumah. Habis Jumat kebiasaan keluarga PPIK ziarah ke makam. Kata Pak Haji Mus, saya masih ada di dalam makam. Sampai Pak Haji Mus itu nanya sama Ibu Haji Heriah almarhum, "Mbak Nun tuh ngaji apa saja sih dari tadi nggak beres-beres." Beliau nggak jadi. Keluarganya nggak bagi ziarah karena saya masih ada di dalam makam. Itu di antara karomah. Cuman saya doang yang nggak boleh sekolah, yang lain mah sekolah biasa Bu Uyam sekolah sanawiyah, aliyah kan gitu. Bu Lulu, Bu Ade semuanya gitu pada sekolahan gitu biasa. Cuma kalau ibu nggak boleh sekolah, nggak tahu itu bagaimana. Untungnya nanti gimana nggak ngerti, tapi alhamdulillah manfaatnya di sekarang di Al-Quran tuh jadi enaknya sekarang gitu. Alhamdulillah kok dari dulu nggak boleh sekolah, tapi sekarang Quran tanya taunya Quran tuh yang memang paling bagus gitu, paling ini ya kan dari dulu tuh nggak boleh sama pengen sekolah nggak boleh, sama ada kakak-kakak tuh suruh kalau terutama Pak Haji Hasan tuh suruh sekolah bagus sekolah tetap kalau terus nggak boleh aja kalau saya pengen sekolah ya mak, so kalau nggak sekolah sama Ibu Kiai kan buatnya mak nggak usah, udah sekolah itu aja, ngapalin Quran aja gitu, udah segi semampunya pengen ngapalin Quran sampai di mana ayo sekolah, bang penting jangan sekolah ya paling ngapalin Quran aja kan gitu. Jadi sampai sekarang juga nggak punya ijazahnya SD aja itu, tapi banyak manfaatnya. Sisi tegas beliau dapat terlihat ketika beribadah, berakhlak, dan sikap-sikap lainnya. Misalnya, Kiai Yusuf tidak senang ketika ada orang yang membaca Al-Quran tanpa bertahadus. Kiai Yusuf terpilih menjadi Dewan Hakim dikarenakan beliau termasuk sosok kiai paling sepuh di Jawa Barat yang mengembangkan Al-Quran di bidang tahfil pada saat itu. Beliau dikenal sebagai sosok Dewan Hakim yang tegas dan jujur. Kemudian, beliau pun diangkat selaku Ketua Pengadilan Agama Bogor sekitar tahun 1960-an. Selama menjadi Ketua Pengadilan Agama Bogor, beliau dikenal sebagai sosok yang sederhana. Terlihat ketika pertama kali beliau berkantor, hanya menggunakan sarung, kemeja, dan kopiah seadanya. Ya mungkin itu jarang yang tahu ya. Waktu itu saya tuh
ngelihat tamunya itu banyak ketamuan ya. Lihat tamunya itu, tuh tamu itu mundur-mundur, ngelihatnya cuman begitu. Itu kenapa orang itu? Cuman dari gerutuhan kiai, dari seperti gitu ya, begitu. Itu yang paling kita salut, tuh orang kiai, bengar kayak apa gitu. Kalau bapak kan kantornya pakai sarung. Pokoknya saya susu sampai lahir TAD, jadi lahirnya TAD itu di situ. Mudah-mudahan kita juga jadi contoh ya, teladan seorang guru yang kita banggakan. Jangan sampai, ya itulah yang kita harus teladani seperti itu. Setelah menyelesaikan pembangunan Pondok Pesantren Putra di tahun 1985 Masehi, beliau menderita darah tinggi dan terkena serangan stroke, sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis selama beberapa hari di rumah sakit. Pada tahun 1987, seperti biasa, beliau pagi-pagi sedang berolahraga dengan berjalan santai di Komplek Putri. Tiba-tiba tubuh beliau melemas sehingga harus dipapah oleh santri memasuki kediaman beliau. Kemudian beliau memerintahkan untuk memanggil para kiai di Laladon, dan seluruh santri pun berkumpul untuk terus membaca Al-Quran di kediaman beliau. Pada hari Kamis malam Jumat 16 April 1987, beliau memerintahkan seluruh anaknya berkumpul untuk menemani keadaan beliau yang sudah sangat menurun. Jumat 17 April 1987 Masehi bertepatan dengan 17 Sya'ban 1407 Hijriah. Pukul 1 dini hari, Allah memanggil salah satu kekasihnya. Tak lama kemudian, jenazah beliau dibawa menuju kediaman beliau sekitar pukul 1:30. Para santri dan masyarakat menyambut kedatangan jenazah beliau dengan isak dan tangis. Saya sangat mengharapkan untuk saat ini sekarang ya melebihi dari kita lah dulu, karena saya kan yang seusia dengan saya kepada Tuhan ini ya. Saya kepengen tuh anak-anak santri sekarang jangan sampai gagal di tengah jalan, terusin berjuang ya, siang atau malam selalu kita baca, insya Allah itu Al-Quran. Alhamdulillah kalau malam pun kita nggak langsung tidur, ya biasa kita ini dulu, ngaji dulu untuk persiapan besok. Jadi untuk persiapan besok malam kita udah siapin supaya pagi-pagi tuh, ayo silakan siapa yang mau ngaji, udah siap semua. Gitu. Semangatlah berjuang untuk Al-Quran dan jangan merasa lelah dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadi menjadi syafaat, dan insya Allah Al-Quran akan menjadikan kita bahagia di dunia, kemudian bahagia di akhirat. Dan jangan kita merasa minder dengan hanya menghafal Al-Quran, sementara kawan-kawan kita misalnya di luar sana belajarnya di pesantren-pesantren yang misalnya yang modern, yang sehari-hari pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Kemudian kita hanya menghafal Al-Quran. Janganlah kita minder dengan itu. Karena yang kita hafal adalah kalamullah, perkataan Allah. Karena
sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, ya. Sebaik-baik manusia adalah yang menghafal Quran dan yang mengamalkannya. Itu. Jadi kita semangat terus untuk Al-Quran. Ya mudah-mudahan anak santri semuanya biar pada berhasil semuanya, barokah semuanya kan gitu. Kita mudah-mudahan ada manfaatnya, pulang-pulang ke rumahnya biar pada manfaat, biar hikmahnya. Ya Allah, biar sama-sama kita saling mendoakan, walaupun guru sama murid juga sama kita mendoakan biar yang baik, yang terbaik semuanya bisa diikutin kan gitu. Itu aja, mudah-mudahan anak-anak semuanya biar bisa pada berhasil, barokah semuanya gitu kan ya. Di samping mengaji gitu, sering-seringlah ziarah, tawasul kepada beliau. Mudah-mudahan dapat barokahnya, dapat karomahnya, agar kita dapatkan ilmu yang manfaat seperti beliau. Masalah nasihat, kita saling menasihati ya. Di Quran yang ada di kita betul-betul di murojaah benar-benar, sebab nggak ada mungkin yang kita khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama ya. Dan kita memberikan hadiah kepada orang tua kita, tidak bisa membalas jasa ke orang tua kita kecuali dari Al-Quran yang ada di diri kita limpahkan. Ya Allah, pahala, kalau memang ada pahala bacaan Quran kita supaya terjaga, berikan pahala ini untuk kedua orang tua kita. Seperti itu, nggak ada lagi. Mungkin semua amalan juga yang ada di diri kita kalau kita limpahkan agar Quran kita terjaga di dunia akhirat. Kita akan memberikan Al-Quran kita untuk orang tua kita, suatu mahkota nanti di sana. Tidak ada yang kita memberikan hadiah kecuali Al-Quran yang ada di kita, dan kita murojaah lah Al-Quran. Dan kita sama-sama murojaah Al-Quran yang ada. Sebab dalam Al-Quran Allah mewariskan kepada hamba-hambanya pilihan Allah. Summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Cuman di sana ada paminhum zalimul linafsi. Ya, orang itu menzalimi dirinya sendiri. Al-Quran diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminhum muqtasid, tapi kita pilih aminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Yang kita pilih yang itu. Jadi enggak semua orang tuh dititipkan Al-Quran. Nah, kita yang dititipkan Al-Quran, tentu yang namanya titipan ya, suatu amanat ya, kita pegang baik-baik. Kita nggak lama kok hidup di dunia. Maka ke anak-anak sekarang yang jadi murid, kita jangan merasa kok saya dipekerjakan, saya dari sana. Sekarang kan seperti gitu, saya di sini bayar kok, padahal bayar buat makan dia doang. Tapi ada bahasa seperti saya pesantren bayar kok, ada seperti gitu. Kalau kita waktu mondok, saya ngabdi kok, saya jadi khodimah kiai guru kok gitu. Jadi nggak merasa dipekerjakan, suruh nyuci, suruh ngepel, suruh cuci piring, nggak merasa dipekerjakan. Tapi kita udah merasa kita tuh harus ngabdi ke guru, yang harus begitu. Jadi kita senang aja itu mencari ridho guru. Insya Allah Allah pun ridho. Kita bacakan surat Al-Fatihah kepada beliau almarhum Kiai Yusuf Junaidi, Kiai Mafik Junaidi, Kiai Ash'ari Junaidi, Kiai Zain Junaidi, Kiai Sonhaji Junaidi, Kiai Retun, sama Kiai Tahrir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.